dipersembahkan oleh sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. So, kita di Pelabuhan Fautere di Makassar. Dan mudah-mudahan kita dalam kebersamaan kita dengan sahabat-sahabat kita di pelabuhan yang cantik ini bisa mengunduh kebijakan-kebijakan lokal dan mendiskusikannya bagi kesederhanaan hidup yang ingin kita bangun, kesederhanaan dalam kedamaian yang kuat, yang mapan, yang berzeki baik. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Super Pak Mario. Salam super Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Salam super. Ya, masyarakat nelayan di Fautere di Makassar, Sulawesi Selatan minta penjelasan Bapak itu memberi motivasi cara kerja bagaimana. Super, terima kasih. Ini kapal Bapak ada di sini. Ini dari mana kapalnya Pak? Dari Kalimantan Pak. Oh, dari Kalimantan? Ya. Iya, banyak sekali kapal dari Kalimantan ya. Ikannya menangkap di mana? Di laut antara Kalimantan dengan... Di laut Sulawesi Pak, tapi jarak Sulawesi dengan Jawa. Tapi di bawah Kepulauan Pangkep. Kalau sampai punya kapal berarti sudah sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah uang menentukan kebahagiaan? Tidak menentukan tapi membantu. Sulit sekali berbahagia kalau kita tidak punya uang. Iya toh? Itu sebabnya Tuhan menginginkan kita bekerja keras, menghasilkan uang. Nah gini, nama Bapak? Alimudin. Pak Alimudin. Kalau Bapak? Amir. Pak? Amir. Pak Amir. Oh, baru ganti nama. Pak Amir, kalau Bapak sembunyi, gitu. Tuhan mau kasih rezeki, Pak Amir sembunyi. Ketemu nggak? Kalau saya sembunyi mungkin tidak ketemu. Jadi dia kalau sembunyi Tuhan nggak bisa nemukan. Yang betul aja Tuhan Maha tahu. Ih, tahu, Allah tahu. Nah, kalau sekarang gini, Tuhan mau kasih rezeki. Amir lari sembunyi, ketemu nggak? Kalau saya lari tetap ketemu. Ketemu. Yang kasih. Betul. Berarti kalau begitu orang nggak peduli dimanapun, kalau Tuhan mau kasih rezeki ketemu. Tetap ketemu ya. Iya toh? Padahal sekarang Amir di sini, Alimudin di sini. Kenapa nggak ketemu? Tapi yang ditujukan sama Amir. Iya, betul. Berarti apa? Minta. Banyak di antara kita itu berangkat pagi nggak minta. Minta. Jadi setelah doa kan permintaan. Tuhan, aku perlu uang minggu ini 100 juta. Pernah nyebut nggak? Disebut nggak? Oh, enggak ya? Ada yang enggak loh. Nanti kan Tuhan bisa tanya, maumu berapa? Jadi kalau gitu mungkin ada baiknya jelas. Karena kalau jelas permintaannya, jelas apa yang mau dilakukan, Pak. Jelas berapa kilo ikan harus kita hasilkan. Jelas berapa banyak orang yang harus beli dari kita. Kalau jelas permintaannya. Nah, banyak orang nggak jelas permintaannya. Oke, mau bahagia. Yang membuat orang bahagia, Pak? Ayo, tadi uang sudah. Apakah bersyukur membantu orang berbahagia? Bersyukur. Sehat. Alhamdulillah. Kesehatan, alhamdulillah. Punya istri, punya anak. Nah, itu bersyukur nggak? Bersyukur. Itu dia. Ya. Bagaimana kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan orang kaya raya yang nggak punya anak? Lebih bagus yang punya anak. Apalagi kalau kaya punya anak. Oke, berarti kalau begitu kebahagiaan itu bukan masalah luar. Kebahagiaan itu masalah dalam. Apakah yang dalam bisa melihat yang luar sebagai rahmat, sebagai nikmat? Ya. Bapak punya kapal? Ada berapa? Ada 30-an. Punya kapal 30 aja nggak begitu ingat, bayangkan itu. Berarti ini orang kaya. Enggak, cuma dipercaya. Super sekali. Nah, itu dia ya. Berarti apa? Rezeki masing-masing orang itu urusan orang. Mau pemerintahnya salah, gubernurnya salah, wali kotanya nggak amanah,
Setiap orang rezekinya sendiri. Sendiri-sendiri ya. Ya, kalau gitu jangan nyalakan orang lain, ambil tanggung jawab. Dalam hal untuk seseorang ingin maju, kiat-kiat apa yang harus dianukan itu? Ini penting ini ya. Yang ingin kehidupannya maju angkat tangan. Tentu saya Pak semua. Good. Nah, oke. Yang ingin ekonominya maju angkat tangan. Good. Nah, sekarang saya tanya. Saya tanya, apakah Anda maju nih dengan wajah senyum? Ayo, kan ingin maju. Apakah Anda maju ketemu orang senyum? Tuh. Apakah Anda maju bilang Assalamualaikum sambil senyum? Tuh. Apakah Anda maju sambil bilang apa kabar, mudah-mudahan sehat hari ini? Tuh. Karena orang kalau dagang itu bukan sama orang yang pinter. Orang kalau dagang itu sama yang disukai. Ayo, mau maju tapi gak buat dirinya disukai. Iya. Saya mulai dari pagi ini kalau ketemu orang, apa kabar? Ada uang untuk saya? Gitu. Ya, karena orang yang gembira lebih gampang sukses. Daripada yang sedih, daripada yang mengeluh. Gitu. Uang sedikit, sehat, alhamdulillah. Tinggal Tuhan tambah sedikit lagi. Gitu. Berdoa menambah rezeki, memaki, matiin rezeki. Bersahabat nambah rezeki, musuhan matiin rezeki. Betul. Tuh, mulai dari sekarang nanti kembali ke sana langsung bilang apa kabar? Ada uang untuk saya gitu. Ada, tapi apa yang bisa kerjakan? Ada yang betul diangkat. Kalau mau angkat-angkat Pak, Bang ini, kalau mau angkat-angkat barang gunakan saya. Saya bahagia, gitu. Saya jujur. Ya. Tidak akan kurang barang Bapak kalau saya bawa. Waktu kita pergi jauh dari rumah, katakan, Tuhanku, aku ingin cari rezeki, sudah pergi jauh-jauh dari anak, dari keluarga, mudah-mudahan rindunya hati ini dibayar dengan rezeki yang besar. Iya toh, kan masa sudah jauh, ninggal anak, uangnya sedikit. Iya. So, kalau mau maju, majukan diri. Kalau tidak ada bisnis, tidak ada order, minta. Tuhan ngajari, orang itu kalau tidak minta, tidak diperhatikan. Kalau bukan karena doamu, aku tidak perhatikan. Kan Tuhan bilang begitu. Jadi doa itu diperintahkan. Nah kalau Tuhan yang maha kaya, maha pemurah harus diminta, berarti sesama juga diminta. Dengarkan ini ya. Pak Alimuddin, saya akan senang sekali Pak, apabila perbaikan kapal-kapal Bapak diserahkan kepada saya. Ayo, lebih enak nggak daripada kapal gimana? Jelek-jelek ini rusak-rusak. Gue perbaikin ya, nggak enak toh. Jadi kalau begitu, jangan gunakan cara orang banyak. Nanti kita diperlakukan rata-rata. Gunakan cara yang tidak umum, supaya kita diperlakukan khusus. Kan kita mau maju toh? Yuk sama-sama berdoa, semoga Tuhan yang maha kaya itu menjadikan kita semua kaya raya dalam kesehatan, dalam hati, dan kehidupan akhirat kita. Amin. Yang ingin diperhatikan Tuhan dengan khusus, angkat tangan supaya Tuhan lihat. Angkat tangan. Tuh, amin. Ya toh? So, tiap hari begitu, Tuhanku, aku berangkat cari uang nih, perhatikan aku. Gitu. Iya toh? Nah, bajunya dibalik ya nanti ya. Good, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Super. Sibuk is good, hanya Nikodem. Salam super. Salam super. Salam super. Tuhan nih, malam ini aku datang gembira, gitu kan? Aku happy. Bapak percaya rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Iya Bapak. Bapak pernah nonton di Metro TV berarti? Sering. Sering ya? Setiap hari. Minggu malam. Pak, super sekali. Saya sering juga nonton acaranya Bapak. Terima kasih. Masalah hidup banyak saya bertanya kan.
Masalah hidup yang mana? Karena masalah hidup banyak sekali. Ya, rezeki lah. Rezeki. Golden ways. Mau tanya rezeki. Tanya rezeki juga. Tanya rezeki juga. Sebetulnya yang dibutuhkan dari rezeki apa? Perbaikan rezeki. Rezeki itu banyaknya atau baiknya? Baik. Baiknya. Baik. Yang kalau orang minta rezeki dari Tuhan, dari Allah, itu minta banyak atau minta baik? Baik. Sebetulnya minta baik ya. Ya. Banyak atau tidak baik? Banyak. Nah itu dia. Kalau kita minta banyak, kita cenderung tidak bersyukur karena kita melihat yang punya kurang. Tapi kalau minta baik, nanti kita malah lihat, oh kesehatan sudah ada. Itu rezeki. Oh, nah, mata masih bisa lihat. Berarti orang yang minta rezeki yang baik, gampang bersyukur. Karena dia sudah punya baik toh. Jadi mulainya dari gini, mintanya begini. Bukan, Tuhan yang aku punya sedikit dan kurang. Bukan begitu. Tuhan yang aku punya sudah baik. Dan akan lebih baik lagi. Kalau jumlahnya juga besar. Sehingga aku bisa pergi umroh. Pergi haji. Itu, kirim orang tua. Uang itu dia tuh. Belikan sawah orang tua. Ya, itu. Nah jadi kalau berdoa itu mulai dari baik dulu. Jangan kalau berdoa itu mulai dari mengeluh. Ya, ayo sekarang tanya lagi. Kalau kita berdoa biasanya karena gembira atau karena sedih? Paling sering, ayo. Kebanyakan orang karena sedih. Karena sedih. Jadi Tuhan kan bilang gini, ini anak datang ketemu Tuhannya hanya kalau sedih. Kalau gembira dia lupa. Berarti apa? Tuhan lebih suka orang datang berdoa kan? Nah dia berdoa hanya kalau sedih. Jadi sama Tuhan diapain? Dibuat sedih. Karena dia kalau nggak sedih, nggak berdoa. Jadi malaikat diperintahkan buat dia sedih. Kalau dia nggak sedih, nggak berdoa. Masuk akal? Masuk akal. Jadi kalau gitu bilang sama Tuhan, Tuhan nih malam ini aku datang gembira, gitu kan? Aku happy. Yes. Nah, kalau kita itu berdoa waktu berbahagia, lihat ya, waktu berdoa karena berbahagia, orang berbahagia itu karena bersyukur, pantas Tuhan bilang, kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatmu. Ya, ada ayatnya toh? Ada ayatnya toh? Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Orang berbahagia bersyukur. Berarti kalau begitu, itu sebagai tadi saya katakan, kalau berdoa, minta rezeki mulai dari yang baik. Terima kasih Tuhan, aku sudah punya keluarga, aku sehat, helm bagus, dipakai di mana-mana, takut hilang. Ngena. Mulai dari yang baik, baru bilang, Tuhanku, alangkah baiknya kalau aku punya pabrik helm. Tuh. Iya toh? Iya. Enggak usah dilepas, enggak usah dilepas. Nah, iya. Berarti kalau begitu indah sekali kalau kita mulai dari bersyukur. Sekarang, Anda sekarang semua gembira nih. Gembira ya? Oke. Lebih baik nggak rezekinya orang bergembira dibandingkan orang sedih? Berarti berdagang ini jangan takut tidak laku. Takut tidak laku juga tidak laku. Seandainya tidak laku, bergembira juga tidak laku. Pilih yang mana? Bergembira, karena orang bergembira lebih gampang laku. Iya toh? Yang sudah bergembira, percayakan kepada Tuhan. Tuhan tidak buat orang baik kecewa. Yang dikecewakan Tuhan itu orang jahat. Mau nyuri ketahuan, mau nyuri nggak jadi, kecewa toh? Nah, orang baik enggak. Aku cari rezeki untuk anak-anakku, jangan kecewakan aku Tuhan. Coba. Iya. Tuhan itu baik sekali. Iya. Bagaimana caranya mendapatkan rezeki yang melimpah? Bagaimana caranya dapat rezeki yang berlimpah? Oke, ini penting sekali ya.
Ini penting sekali. Bagaimana caranya dapat rezeki yang berlimpah, yang banyak. Good, sekarang gini. Anda, nama Anda? Pak Ip. Kalau mau jadi presiden namanya lebih panjang ya Pak ya, karena nanti pendukungnya itu Ip. Panggilan saja. Nama lengkapnya? Effendi. Pak Effendi. Yuk mulai dari bangga dengan nama. Kalau ngirim surat, yang paling penting di surat itu apa? Alamatnya, namanya. Nama ini alamatnya rezeki. Nama ini harus baik. Lihat tuh ada pejabat tinggi namanya jelek. Namanya jadi alamat hinaan. Jadi alamat. So jadikan nama ini alamat pujian. Kalau orang ketemu terima kasih. Apa kabar? Gitu toh. Tuh. Nah kalau mau berlimpah, Pak Effendi, dengan ini Bapak buat orang berapa senang? 30 orang. Dengan 30 rezekinya katakan saja 300.000. Berarti orang kalau mau kaya raya harus buat banyak orang senang. Nah, Pak Effendi, kalau Bapak bisa buat 3 juta orang senang, masa sama Tuhan dikasih pekerjaan ini? Tidak mungkin, Pak. Saya bisa buat puluhan juta orang bahagia. Katakan gitu ya. Setiap minggu saya bicara. Masa Tuhan kasih saya pekerjaan yang hanya bisa menyenangkan satu orang? Padahal sekolah saya lama, jauh. Tuh, pengalaman saya banyak. Masa Tuhan bilang, satu aja orang Mario? Tuhan itu maha pandai. Maha pandai menyembunyikan Anda dari diri Anda sendiri. Kan dulu Bapak nggak tahu mau jadi ini. Bapak kan dulu nggak tahu mau jadi ini. Berarti mau jadi apa di masa depan juga nggak tahu. Good. Percaya saja rencana Tuhan baik. Berbahagia tiap hari, bersyukur tiap hari. Masa Tuhan nggak kasihan sama orang sabar? Ya. So, bukan bertengkarnya sama orang yang buat kita baik rezekinya. Baiknya kita sama orang lain. Ya. So, mudah-mudahan setelah ini kita semua rezekinya baik, melimpah, ya, anak-anak sehat, tumbuh tanpa masalah, yes, amin, good, terima kasih. Oh ya. Kudu itu. Kalau Makassar kudu-kudu. Kudu-kudu ini. Makassar ini yang Kulitnya keras tapi dalamnya empuk. Proteinnya luar biasa Pak ini. Apanya? Dia punya protein. Oh ya, bukan main. Dan saya mau tanyakan begini Pak, kami di nelayan sini kan istilahnya dia punya income per kapita kan tentu Pak ya. Terus bagaimana solusinya Bapak berikan harapan buat kami ini, itu harapan nelayan yang akan dapat di sini. Oke. Itu Pak saja. Oke. Sengaja Bapak bisa memberikan harapan pada kami ini supaya ke depannya lebih bagus lagi Pak. Oke. Bapak percaya rezeki sudah ditentukan oleh Allah, oleh Tuhan? Percaya Pak. Sudah. Ya, Pak. Yang ditentukan jumlahnya atau cara dapatnya? Banyak orang salah percaya. Dia pikir rezeki ditetapkan Tuhan. Jadi kalau rezekinya kecil, dia kecil hati. Dia bilang Tuhan tidak adil karena kasih aku rezeki cuma sedikit. Padahal Tuhan itu menetapkan rezeki bukan jumlahnya tapi caranya. Kalau kamu malas, rezeki untuk orang malas. Kalau rajin, rezeki untuk orang rajin. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Kalau manfaatmu luas bagi sesama, rezekimu besar. Perbaikan rezeki tidak bisa dicapai tanpa perbaikan orangnya. Berarti pertama kali Pak, perbaiki rezeki dengan mensyukuri yang sudah ada. Jangan mengeluh, jangan merasa kurang. Bapak melihat kurang ke yang Bapak bandingkan ke orang lain. Yang Bapak punya, yang lebih dari orang lain gak Bapak lihat. Istri yang baik, keluarga yang baik, anak-anak yang sehat, hubungan sama mertua yang baik. Nah, mulai kehidupan dengan melihat lebihnya diri, bukan lihat kurangnya. Semua orang kaya minder kalau lihat uang.
Karena ada yang lebih kaya lagi. Mulai dari sekarang lihat, bukan ini yang membahagiakan Bapak, Tuhan. Tapi waktu bekerja, coba sekarang lihat. Bapak atur ini. Supaya apa? Supaya rapi, Pak. Supaya rapi. Rapi supaya apa? Terjual, Pak. Terjual. Supaya orang suka lihat. Waktu orang suka lihat supaya apa? Ada minat, Pak. Supaya beli. Berarti, waktu Bapak mengatur ini tadi pagi, niatnya supaya dibeli. Berdoa enggak? Sering lupa. Berdoanya gini toh, taruh ini Tuhan, aku taruh di sini supaya laku. Ini supaya laku. Ini mudah-mudahan ada orang kaya beli untuk kasih makan tamu-tamunya. Ayo. Kalau setiap orang waktu ngatur barang-barangnya ini sambil berdoa, masa nggak laku? Banyak orang waktu ngatur, percuma nanti nggak ada laku ini, nanti kalau gitu kita nggak ada lemari es, nggak ada ini, gitu kan, coba. Berarti rezeki pertama itu ingin jadi orang baik. Baru ingin jadi orang baik itu sudah rezeki. So kalau begitu mulai dari ingin jadi orang baik, lalu betul-betul jadi orang baik, kembalikan ke Tuhan segala sesuatu, lakukan ini dengan ikhlas. So, itu ya, mudah-mudahan rezeki kita baik semua. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sibuk is good, hanya di Goyes. Karena gini, keajaiban itu berpihak kepada yang berani. Orang penakut nggak mungkin Pak berlayar dari sini ke pulau. Setengah janda, mana ada setengah janda? Bapak-bapak, saya terima kasih ya, boleh ikut. Ya, sama-sama, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa kembali nanti ya. Iya, iya. Bagaimana cara kalau misalnya kita kan di pulau tinggal untuk dapatnya penghasilan lebih banyak lagi. Oke, mengapa Bapak ingin dapatkan ikan lebih banyak? Supaya kehidupan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena dengan dapat ikan lebih banyak, dapat uang lebih banyak. Penghasilan lebih meningkat. Good. Jadi kalau begitu sebetulnya yang kita butuhkan adalah membeli alat mungkin ya, menemukan cara supaya dapat lebih banyak, begitu ya. Sudah diberikan modal nggak sama Tuhan untuk itu? Sudah ada. Sudah pernah dapat uang banyak toh? Ayo, nggak mungkin orang hanya susah saja. Sudah pernah dapat uang banyak? Sudah pernah toh? Sekali, dua kali pernah. Untuk apa uangnya? Foya-foya, senang-senang, biaya keluarga. Nah, banyak orang sudah dapat rezeki banyak, tidak disimpan untuk nanti belanja yang penting, tapi dinikmati untuk yang tidak penting. Lalu Tuhan buat kekurangan lagi supaya menyesal. Supaya menyesal, supaya mensyukuri, supaya bilang gini, aduh seandainya dulu uang aku belikan kapal yang lebih besar, aduh bulan mesin, itu, atau pendingin, atau jaring. Nah sebetulnya Tuhan sudah kasih modal, hanya kadang-kadang kita lupa. Itu sebabnya kan kadang kita ditanya toh, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Dikasih kesehatan, mengeluh. Berapa banyak orang naik kapal ini nggak muntah? Kita bisa tidur, loncat-loncat, nggak ada masalah, itu kesehatan. Keluarga sudah, banyak orang cantik di TV itu loh, banyak orang cantik, wah berhiasnya macam-macam, nggak menikah lama. Sudah menikah? Tuh ada yang mau loh dia.
Berarti apa? Banyak sekali nikmat Tuhan yang belum kita syukuri. Nah, kalau kita mau yang besar, mulai dari yang kecil, disyukuri dulu. Nah, sekarang gini, memang tidak bisa dipungkiri kita butuh uang banyak. Ya, untuk melakukan sesuatu yang besar butuh uang banyak. Tapi yang orang lupa, uang itu tidak harus dari kita sendiri. Dari sahabat, dari orang, dari saudagar. Masalahnya begini, orang-orang dengan uang banyak itu percaya nggak sama kita? Tuh? Ya. Oke. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang tidak. Oke. Kalau kita disukai sama orang kaya, ada kemungkinan dimodalin nggak? Ada. Disukai, dimodali, modalnya hilang. Berarti sudah disukai harus dipercayai. Nah, banyak orang hidup itu belum amanah. Ke istri bohong, ke anak-anak bohong, ke Tuhan bohong. Belum amanah toh? Nah, yuk kalau gitu gini. Kertas kalau tulisannya salah-salah kita setip atau ganti kertas. Yes. Mulai hari ini saya mau jujur. Udah. Sama orang menyenangkan, mau amanah. Terus orang bilang, "Pak, saya terlalu banyak salah di masa lalu." Tuhan Maha Pemaaf. Kalau Tuhan percaya kita betul-betul mau minta maaf, yang pertama dilakukan, diuji. Kalau biasanya suka mabuk-mabukan, dideketin alkohol lagi. Tahan nggak? Tuh, kalau nggak tahan nggak? Itu loh, menyesal, itu nggak mau mengulangi berjanji sama Tuhan. Tuhan bilang, oke, aku percaya kalau kamu dikasih lagi nih, kalau kamu lulus. Hujannya mendadak kalau di sini ya. Tuh, tadi kepotong ya karena hujan. Sampai di mana tadi kita? Yang mau menikah baru mau menikah. Baru mau nikah, ya. Oke, pertanyaannya kenapa? Apa? Belum ada uang. Belum ada uang, Pak. Untuk menikah. Nah, uang untuk menikah itu untuk apa? Untuk pestanya? Pestanya, Pak. Sama untuk nikahnya, Pak. Kalau pesta itu supaya apa? Supaya dilihat kita mampu, keren begitu ya? Enggak ya? Enggak, karena banyak orang menikah itu hutang-hutang. Setelah menikah, beribut soal bayar hutang. Hutangnya belum lunas, sudah pisah. Iya toh? Nah, kalau begitu, uang yang dibutuhkan untuk pernikahan adalah minimal itu untuk sarapan sama-sama. Makan siang sama-sama, malam, ya. Supaya sehat untuk cari uang lagi. Ayo, kan berarti uang untuk pernikahan itu bukan yang untuk pamer. Tetapi untuk memastikan suami istri hidupnya rukun. Ya. Iya, jadi kalau begitu jangan lama-lama janji sama dia. Nanti dia lepas dirinya ke orang lain loh. Iya toh? Yang aku tunggu berlayar terus, bingung antara pasang tenda sama nggak pasang tenda. Iya toh? Karena gini, keajaiban itu berpihak kepada yang berani. Orang penakut nggak mungkin Pak berlayar dari sini ke pulau. Tapi yang berani ada masalah nggak kerasa masalah. Jatuh keluar dari kapal paling teriak, ya toh. Kalau temannya suka dia muter, kalau nggak ditinggal. Bahaya itu, Pak, kalau ditinggal. Kalau ditinggal bahaya ya. Bahaya. Nah kita pemberani, kita semua pelaut, pelayar, perantau, pemberani. Menikah kok takut? Apa? Apa jawabannya? Mau menunggu berapa lama lagi? Datang aja langsung bilang, yuk menikah, aku nggak punya uang, nggak apa-apa. Yuk kita pikirkan caranya sama-sama. Menikah yang sederhana. Ya, karena kalau niatnya menikah itu untuk pamer, lihat ya, ribuan orang tiap tahun jatuh miskin karena takut kelihatan miskin. Karena takut kelihatan miskin, memaksakan diri. Jadi tambah miskin. Sudah seadanya. Tuhan tidak membeda-bedakan orang dari miskin atau tidak. Tuhan membeda-bedakannya dari takwa atau tidaknya. Patuh atau tidaknya, jujur atau tidaknya. Sudah menikah.
buat dia gembira, jangan nunggu terus. Nanti dia ketemu orang lebih tampan bagaimana? Pasti lebih dipilih yang tampan. Nah, itu dia. Nah, sekarang yang lebih tampan ini sekarang mau menikah katanya. Nah, Ini yang tampan ini. oke. Bagaimana caranya supaya bisa bahagia? Bagaimana caranya supaya bisa bahagia? Oke, gini. Waktu orang pertama kali ketemu, pacaran begitu. Lewat depan rumahnya saja sudah rasanya bukan main ya. Iya toh? Nah, apakah rasanya seperti itu terus setelah menikah? Tidak. Sudah mulai bosan. Nah, sekarang salah siapa kalau bosan? Masing-masing harus menjaga ketertarikan. Masing-masing harus menarik. Jadi, jangan berhias sembarangan hanya karena setelah menikah. Kan banyak wanita sebelum menikah berhiasnya gitu, wangi begitu. Tapi setelah menikah tidak peduli lagi, garuk-garuknya sama. Iya. Nah, berarti kalau gitu yang wanita ya harus tetap cantik, menarik seperti dulu. Yang laki-laki harus lembut, penyayang. Ya, seperti itu. Kalau mau ketemu, mandi dulu. Setelah menikah, berapa banyak suami? Mandinya sampai besok lusa. Coba. Berarti banyak orang dalam pernikahan itu berubah. Nggak menarik lagi. Ya, hanya sebelum menikah atau menarik. Nah, kalau gitu mulai dari pernikahan yang saling tertarik, Pak. Kalau Anda bertemu dia tiap hari senang, pagi. Ibu, kalau pagi ibu sambut suami, selamat pagi, cium dia. Iya. Lagi ada suaminya? Enggak, oh sedang tidak ada. Setengah janda. Mana ada setengah janda? Ini bagaimana? Oh, istilah baru setengah janda. Setengah janda. Maksudnya itu suaminya pergi merantau, Kak. Oh, suaminya merantau. Itu hitungannya setengah janda. Sibuk is good hanya di Golden Ways. Super. Sahabat saya yang baik hatinya, ada banyak sekali kesimpulan dari pembicaraan kita tadi di atas kapal. Sulit sekali untuk disimpulkan secara sederhana, tetapi memang mau tidak mau kita harus memilih untuk berfokus pada kehidupan pribadi kita yang baik. Kita tidak bisa menjadi presiden bagi seluruh dunia, atau gubernur bagi provinsi di mana kita berada, atau menjadi raja yang menguasai semua umat, semua makhluk. Anjurannya adalah untuk memperkecil kehidupan, untuk merasa damai dan berbahagia dalam kehidupan diri sendiri, dengan diri sendiri, dalam kedekatan dengan Tuhan, lalu memuliakan pernikahan, membahagiakan anak-anak, dan kemudian memperluas pengaruh kita bagi kebaikan sesama. Tetapi selalu harus dimulai dengan kesungguhan untuk ikhlas, hidup sepenuhnya di dalam kebaikan. Gitu. Pak, beritahu saya, kenapa Anda bekerja keras? Bapak dikasih rezeki bersyukur. Bersyukur, Pak. Bersyukur sekali, oke? Tahu nggak bersyukur itu bisa menjadi asam, masam dengan bentuk kebanggaan pribadi. Pisangnya banyak sekali. Ini semua punya Bapak? Bukan, Pak. Ini yang punya. Oh itu? Oh itu yang punya? Pak, beritahu saya, kenapa Anda bekerja keras? Makan anak istri. Untuk makan anak istri. Kalau untuk makan anak istri sebetulnya nggak harus sekeras ini kerja ya. Seharusnya sudah cukup ya. Berarti ada lagi selain itu. Apa? Kalau usaha kan begini aja, Pak.
pilihnya jadi ya pisang saja kita kan jenuh. Jenuh. Otomatis kita kan butuh hiburan Pak, butuh refreshing. Seperti apa itu? Itu ya kita jalan-jalan ke Pantai Losari ke. Otomatis kita kan butuhkan biaya juga. Betul sekali. Terus kadang berarti kesibukan ini membiayai kehidupan yang baik ya. Kan tahun ini saya ini merosot Pak. Tempat yang dulu itu sudah nggak dikontrak lagi Pak. Nah tempat yang sekarang ini tempat yang baru ini saya ini boleh nol lagi ini. Cuma bangkitnya ini lama sekali. Padahal kita ini cuma berapa jarak ini antara tempat dari tempat yang baru dengan tempat yang dulu itu nggak terlalu jauh. Oke. Berarti kesibukan Bapak sebetulnya tidak ada bedanya ya kecuali hanya pindah tempat. Hanya pindah tempat Pak. Dulu sebelah kiri, toh sekarang saya itu sebelah kanan Pak, kanan jalan, karena satu arah toh. Betul. Nah sekarang saya tanya, Bapak pernah mendengar kan toh orang mengatakan lokasi toh, kalau lokasinya baik bisnisnya gampang, ya. Iya. Tapi saya tanya, pernah nggak lihat orang lokasinya tidak baik, tapi rezekinya baik? Pernah? Pernah Pak. Iya, ada toh. Betul. Ya, yang tempatnya jauh begitu, tidak ketahuan orang, tapi dicari orang. Seperti ada warung yang enak, ya. Mungkin tempatnya tersembunyi, tidak bagus, tapi yang datang mobil-mobil bagus, ada begitu? Iya betul. Oh, jadi pertama, memang betul aturan umum itu, lokasi itu penting untuk cari rezeki. Tetapi rezeki sekarang saya tanya, dari mana? Rezeki dari Allah Pak. Betul sekali. Nah, Tuhan tahu nggak kalau Anda sedang berbisnis di sana, pindah tempat? Tuhan tahu? Tahu Pak. Tahu. Nah, sekarang Tuhan terhalangi nggak ngasih rezeki ke orang yang pindah tempat? Tidak. Kalau Tuhan, masa Tuhan tanya, mana nih anak ini pindah? Kan Tuhan Maha tahu. Jadi sebetulnya Tuhan tahu di mana kita pindah toh. Berarti kalau rezeki kita sama baiknya dimanapun dapat. Berarti yang terjadi di Bapak bukan perubahan tempat. Perubahan kepantasan mendapat rezeki seperti dulu. Berarti ada yang berubah di Bapak. Karena hubungan rezeki itu langsung dari Allah ke Bapak. Mau Bapak pindah ke mana saja, Allah tahu, Tuhan tahu, rezekinya sampai. Nah berarti ada perubahan di Bapak, diperiksa. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak tahu nggak mengapa kok Tuhan memutuskan rezeki Bapak kurang? Karena kalau lokasi itu penting, Bapak tidak dipindah oleh Allah. Mau kontraknya ya atau enggak, Bapak lanjut kontraknya. Keputusan Tuhan, nggak ada yang bisa menghalangi. Berarti ada sesuatu yang terjadi di Bapak. Sehingga kepantasan itu agak berkurang untuk sementara waktu. Bapak dikasih rezeki bersyukur. Bersyukur Pak. Bersyukur sekali, oke? Tahu nggak bersyukur itu bisa menjadi asem, masam dengan bentuk kebanggaan pribadi. Nih, aku pedagang hebat. Tuh, 150, 200 sisir sehari. Tadinya bersyukur, sekarang jadi kebanggaan. Nah, itu sudah asem loh rasanya. Mau diteruskan? Nah, kalau diteruskan gini Pak. Diteruskannya begini. Tadi kan bilang, nih aku. Langsung gini. Enggak ada yang bisa ngalahin aku. Rusak. Syukur jadi asem, kebanggaan pribadi. Rusak menjadi kesombongan. Orang sombong apa? Semena-mena ke istri. Semena-mena ke anak. Bilang apa? Kalau bukan aku yang cari uang, kalian makan apa? Tuh. Itu langsung Allah bilang apa? Ini orang sudah kesyukurannya berubah menjadi sombong. Tuh. Nah, seandainya ada itu terjadi di kehidupan Bapak, Bapak mulai, oh iya ya, mungkin aku berubah. Waktu belum ada rezeki, aku lebih rendah hati, lebih banyak berdoa. Ya. Setelah lebih banyak uang, lebih lupa, lebih bilang terima kasih hanya kalau rezekinya besar sekali. Kalau seperti
15, 20, nggak begitu banyak alhamdulillah disebut. Alhamdulillahnya kalau 100. Lalu Tuhan bilang apa? 1 aja kamu harus bilang alhamdulillah. Makanya diturunin Pak dari 200 sampai akhirnya 1 pisang aja. Kelihatannya mungkin Pak. Jangan menyalahkan lokasi. Karena orang menyalahkan lokasi sudah mendustakan kemampuan Tuhan. Saya senang saya tadi lihat teman-teman di sini sibuk. Sibuk itu baik. Ya? Yang sibuk saja belum tentu kaya, apalagi yang malas. Jadi kesimpulannya, sibuk is good. Coba bilang Pak, sibuk is good. Menjadi pegawai dengan berbisnis seperti ini, pendapatan per bulannya lebih besar mana? Lebih besar bisnis. Super sekali, saya banyak belajar dari Ibu. Ibu jualan di sini atau belanja? Jualan juga. Oh, Ibu Bang. jualan. Iya. Nah, Apa yang Ibu jual? buah juga. Oh, buah di sana. Bagus. Di sini anak mudanya bagus. No narkoba. Tidak ada narkoba. Rajin menjual. Rajin. Iya. Karena kalau malas tidak ada rezeki. Iya, tidak ada rezeki. Kalau Saya gitu, juga lebih ya. senang bisnis ketimbang kerja. Karena saya juga alumni dari Unhas. Universitas. Iya. Jadi Ibu kuliah, Iya. Ibu kuliah untuk kemudian bekerja di pasar. Tidak, saya kuliah itu saya tidak mau untuk kerja. Saya mau bikin lapangan kerja. Salam super. Bikin lapangan kerja sendiri, Pak. Jadi Ibu kuliah Iya. untuk kemudian bisa mempekerjakan diri sendiri, Iya. mempekerjakan orang Iya. lain. Iya. Kuliah apa dulu itu? Saya dulu Iya. ngambilnya di kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Saya banyak ngambil nimba ilmu di situ ya. Saya terapkan juga di. Betul. Jadi kuliah itu membangun cara berpikir ya. Iya. Pola pikir kita Pola juga pikir berubah. betul. Iya. Nah, itu berpengaruh ke bisnis Iya, Ibu. Pak. Berpengaruh. Contohnya apa yang Ibu gunakan? Misalnya, Pak, umpamanya keadaan pasar kan lagi sepi. Ya. Saya membeli barang itu yang 1 kali habis di pasaran. Disesuaikan dengan permintaan. Iya. Sesuaikan dengan permintaan. Mungkin 1 kali belinya habis. lebih mahal tapi cepat habis Iya, daripada cepat beli habis. murah Iya, banyak tidak laku. Iya, tidak laku. Simpan jadi pajangan saja. Uang kan tidak jalan. Pandai sekali Ibu. Oh, dengan itu berarti tidak mungkin kita bisa berdagang dengan tidak memperhatikan yang membeli ya. Iya. Berarti Ibu memperhatikan yang membeli, Iya. yang mereka butuhkan, yang mereka minta. Iya. Mending Papa, kalau menurut saya lebih bagus kita buat lapangan kerja sendiri. Nah. Nggak menuntut harus jadi pegawai negeri. Untuk menjadi pegawai negeri atau pegawai dengan menjadi pengusaha seperti ini, perbedaan utamanya di sikapnya sikap apa Ibu? Cuma itu Pak, istilahnya apa tuh yang membedakan kita dengan PNS dengan kita biasa ini kan kalau mereka kan agak derajatnya agak tinggi sedikit dari kita. Apa yang membuat Ibu mengira bahwa PNS derajatnya lebih tinggi dari Ibu? Maksudnya Pak begini ya, apa itu namanya? Mereka kan punya Kedudukan. Iya kedudukan. Berbeda dengan kita. Nah, kedudukan mereka di kantor jadi anak buah dari orang yang besar. Iya. Ibu tidak punya atasan. Iya, tidak punya atasan. Kedudukannya tinggi mana? Iya, tinggi saya tuh. Itu dia. Satu lagi, kalau dia karyawan di bawah atasan, dia boleh nggak libur seenaknya, semaunya? Tidak. Pak, iya. Kalau ibu sudah ada Iya. uang, bisa libur. Iya, bisa libur. Bisa jalan-jalan Iya, karena bisa. anak-anak, Iya. begitu ya? Iya, Pak. Good. Berarti mungkin kalah kesan Iya. kedudukan. Iya, kalau Tapi itu. ibu membangun kehidupan yang mandiri. Iya. Pensiunnya bagaimana? Karena kan Iya. PNS ada Oh, pensiun. Kalau saya Pak, pensiunnya dengan ini, saya nabung, Itu masuk asuransi, dia. anak-anak, iya kasih masuk asuransi Betul. kesehatan. Jadi saya ngambilnya pensiunnya dari situ, menabung. Jadi pensiun Iya. ibu bukan karena diberi orang lain, bukan. pensiun ibu karena hasil kerja keras Iya. yang ditabung. Iya ditabung. Good. Nah, Iya. sekarang rezeki Iya. menjadi pegawai ya. Saya dulu juga pegawai. Iya, Pak. Menjadi pegawai dengan berbisnis seperti ini, pendapatan per bulannya Ya. lebih besar mana? Lebih besar bisnis.
Nah, jadi orang katakan saja yang sebetulnya ini dilahirkan dengan rezeki 9 juta. Iya. Ya. Tapi dia memilih jadi pegawai yang gajinya 1 juta. Iya. Jadi terbatas rezekinya ya. Iya. Kadang-kadang orang membuat pekerjaan itu sebagai pembatas rezeki ya. Sedangkan ibu bebas saja. Iya, bebas saja. Nah, Cuman kalau kita jadi pedagang Pak memang harus apa namanya? Kita pandai-pandai menabung karena kita kan nanti dulu. Iya. Kalau jadi pedagang harus pandai-pandai menabung. Nah, Iya. kalau jadi karyawan nggak usah pandai-pandai menabung. Pandai harus juga karena Itu dia. enaknya dia kan Pak sudah punya pensiunan. Iya. Pensiunnya kan kecil, Bu. Iya. Kan pensiun itu tidak pernah besar. Ibu kan pernah mendengar tuh orang mengeluh soal pensiunan kecil? Iya. Iya. Sering, iya. Nah, itu kok aneh ya? Iya. Kok ada orang mencari pensiun yang nanti setelah tua dia mengeluh tentang pensiunnya karena kecil. Iya, iya. Kalau dipikir-pikir agak aneh ya. Iya, agak aneh. Pak. Agak aneh Iya. ya. Nah, sekarang kesibukan. Karena topik kita adalah sibuk is good. Oh, sibuk is good. Sibuk is good. Ibu setuju dengan itu? Iya, saya setuju. Sibuk, Iya, sibuk is is good. good. Karena orang sibuk itu lebih sehat. Iya. Ya. Terus apa lagi yang membuat orang sibuk is good? Kalau saya Pak kesibukan itu saya kasih jadi enjoy aja. Gitu. Enjoy. Kenikmatan. Iya, kenikmatan, mensyukuri yang Tuh, diberikan. ada orang nikmatnya tidak melakukan apa-apa. Ya dia malas-malasan menurut dia nikmat. Iya. Padahal kita tangan kaki kotor ya melayani pelanggan itu nikmat sekali. Belum lagi rezekinya karena itu ya. Iya. Super sekali, saya banyak belajar dari ibu. Sibuk is good hanya di Golden Ways. Ikan gratis, ibu gratis. Nih gratis. Orang super itu seperti apa? Artinya dia sibuk, ulet, Good. Ikan gratis, ibu gratis. Nih gratis. Nggak usah. gratis. Terima kasih. Itu Mas, saya di sini aja. Super, silakan duduk, Pak. Saya bergerak di bidang wirausaha. Iya. Kadang-kadang kesibukan seringkali melupakan waktu, Iya. melupakan keluarga, Betul. melupakan teman, Iya. dan melupakan diri sendiri. Solusinya bagaimana untuk Nah, mengatasi? Pak Darwis kan cari rezeki tuh, Iya. cari rezeki. Iya. Nah, rezeki itu karena orang bekerja panjang atau karena orang itu orang baik yang pantas dapat rezeki? Yang mana? Orang itu dapat rezeki baik itu karena bekerjanya lama panjang atau karena orang itu orang baik yang gampang dapat rezeki baik? Yang mana? Yang super saja, Mas. Kira-kira. Yang super. Yang super saja. Orang super itu seperti apa? Artinya dia sibuk, ulet, Ulet, bertanggung jawab, good, dan mampu berhasil. Ya, berhasil. Ya. good. Sekarang saya tanya, orang super jujur nggak? Harus dong. Harus, Harus. jujur. Karena tanpa jujur itu tidak ada langganan yang mau datang. Betul. Terus dia pekerja keras, Bekerja keras, berpikir. berpikir. Sekarang Punya saya tanya. wawasan yang luas. Sekarang saya tanya yang nggak biasa. Iya. Orang super itu sayang nggak sama istrinya? Terkadang. Terkadang. Sekarang begini, istri Bapak namanya siapa, Pak Darwis? Istrinya? Ari Agustiana. Ibu Ari Agustiana. Waktu dia masih di kandungan ibunya berdoa nggak untuk Ari? Berdoa. Berarti sebutkan Tuhan Maha menjawab doa. Iya. Jadi sebetulnya Ibu Ari rezekinya sudah ada sejak dari kandungan. Nah, kalau Pak Darwis sayangi dia, kan dia menjadi bahagia. Ya. Nah, terus Tuhan mau kasih hadiah ke Pak Darwis karena buat dia bahagia. Dikasihnya rezeki toh. Dikasih rezeki lebih bahagiakan istri. Istri bahagia, Tuhan senang. Dikasih rezeki lagi. Bisa begitu nggak, Pak? Orang yang sayang istri rezekinya baik. Bisa? Bisa, Pak. Itu kan semua dari Allah. Betul. Istri kan juga berdoa untuk kebaikan Pak Darwis. Nah, banyak orang rezekinya tidak baik, tidak melihat dirinya. Diri itu ada yang membatalkan, Pak. Contohnya saja ini, kamera saya, baterainya saya ambil. Ya.
nggak bisa pakai motret lagi. Tapi orang kalau nggak berpikir menyalakan itu, menyalakan ini, tapi tidak periksa baterainya. Nah, orang kan juga bisa ada baterai rezekinya. Kalau baterai rezekinya tidak dipasang atau tidak di-charge, nggak datang rezeki. Baterai rezekinya ibadah, ya, baik ke keluarga. Kalau Bapak hanya bekerja keras untuk perbaiki rezeki, itu Bapak lupa Tuhan. Karena ada orang bekerjanya sedikit kaya raya. Berarti yang buat kaya bukan pekerjaan, bukan waktu. Tapi terkadang ada orang ulet bekerja, banting tulang, tulang dibanting, tetap saja di bawah garis. Dia periksa baterai rezekinya nggak, Pak? Wallahualam. Nah itu dia. Satu, apakah dia jujur? Apakah dia tetap rendah hati? Karena ada orang dapat uang sedikit sombong. Toh? Sayang sama istri. Bapak ingat nggak kalau di Metro TV saya selalu katakan sahabat saya yang baik hatinya? Itu doa. Kan ada orang yang nggak baik hatinya. Tapi kalau saya bilang sahabat saya yang baik hatinya, karena orang yang hatinya baik, rezekinya baik. Mungkin nggak kaya raya, tapi nggak utang, nggak kecelakaan, ya, nggak sering kemalingan. Ada tuh orang yang sering kemalingan, ya, gampang kecelakaan, tuh. Nah, yuk kalau gitu kita semua sibuk. Tidak ada satu orang pun di sini yang tidak sibuk. Nggak ada pemalas di pasar ini, tidak ada pemalas. Rajin semua. Tetapi betul ya bahwa rajin itu minimal. Orang itu harus rajin. Jangan jadi orang umum. Jadi orang yang kelihatan. Kalau di sini, berapa orang yang bekerja di sini? 5 orang. Kasih kaos yang warnanya sama, oranye. Terus tulisannya Super Bandeng. Mulai besok pesen kaos. Oranye, Super Bandeng. Berdiri di sini. Orang lewat, salam super. Gitu kan? Kalau Anda bilang, kayak Pak Mario Teguh, saudara. Bilang begitu. Tahu nggak? Dari ujung sana sampai di sana, Anda akan kelihatan beda. Beda. Lalu orang bilang apa? Kalau beli bandeng nanti pesen. Suaminya pesen sama istrinya. Kalau beli bandeng di Super Bandeng aja. Pernah dilakukan nggak? Orang beli, bayar, lalu bilang gini, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak ibu sehat, makan bandeng-bandeng saya. Salam sama bapak ya ibu. Gitu. So gitu ya. Sibuk is good hanya di Golden Ways. Kita semua sedang cari rezeki. Tapi kelihatannya yang rezekinya lebih baik yang bergembira. Apa kabar, Pak? Baik. Super. Apa kabar, Pak? Ini? Hai, Pak. Alhamdulillah. Anda sendiri bagaimana? Baik-baik. Super. Kenapa dia, Pak? Kenapa tidak diprotes bentuk katanya pemerintah semua di sini? Tidak ada protes? Protes apa? Tidak ada pematang artinya di jalan kota. Di pinggir-pinggir kota tidak ada rezeki. Iya. Tidak ada rezeki di pinggir-pinggir kota. Kita harus cari rezeki dengan cara lain. Iya, Pak. Ya, nah, sekarang. Oke. Saya menunggu rezeki di sini. Iya. Saya tukang becak. Oke. Saya menunggu dipanggil orang untuk antar. Ya, diantar. Ya. Iya, Pak. Nah, selama saya menunggu di sini apa yang saya kerjakan? Nunggu ya butuh masalah ini orang muatan. Muatan, Bu. Tidur. Iya toh? Tidur yang butuh becak
nggak sampai hati bangunkan karena kita sedang tidur, Ya. lewat, ambil, becak lagi. Atau kalau semua tukang becaknya tidur, dia nggak sampai hati, ambil taksi. Ya. Nah berarti kalau gitu selama menunggu rezeki, kita harus sibuk. Ya, Pak. Nah, sibuk apa? Cari muatan. Cari muatan. Cari muatannya paling mudah dari dalam becak atau di luar? Di luar, saya akan keluar, lalu ada 2 tukang becak. Satu tidur, kakinya yang kotor ke atas. Yang satu, ibu cantik sekali. Ayo, ibu sedang butuh tukang becak, ibu pilih yang mana? Itu dia. Betul, lalu bilang apa? Ibu, becak saya jaga bersih hanya untuk ibu. Coba. Ya, Pak. Iya. Ya. Nah, mulai dari hari ini bisa begitu nggak? Kalau orang lewat, langsung ibu cantik sekali. Ayo coba, Pak. Ayo coba. Ayo. Ayo. Ibu cantik sekali. Kita semua sedang cari rezeki. Tapi tidak setiap orang. Kita semua sedang cari rezeki. Ya, Pak. Tapi kelihatannya yang rezekinya lebih baik yang bergembira. Bergembira. Bukan yang sedih, bukan yang marah, bukan yang ngomel. Ya toh? Iya, Pak. Tidak Tuh. bisa. Tuh. Harus sedih, Harus bergembira. Harus gembira. Tuh. Supaya kita juga muatan gembira juga bersama. Oh, betul. Karena kan ini Pak, seandainya saya punya uang, kan saya mau pilih orang yang saya mau kasih uang. Iya. Iya. Betul. Iya. 1, 2, 3. Ini langsung, coba. Saya mau kasih uang misalnya, saya harus pilih loh. Iya, Pak. Ayo, katakan saya pegang uang. Iya, Pak. Supaya Anda dipilih yang Anda Harus minta. minta. Pak Mario, saya butuh uangnya. Si Tuhan itu memberi kalau minta. Wah. Tuh. Jadi dari rumah berangkat bukan mengeluh. Iya, Pak. Mau keluar ini, dorong becak bilang gini. Tuhan, aku mau cari uang. Kasih yang banyak. Amin. Itu. Iya dong? Iya, Pak. Iya. Betul itu, Pak. Betul. Betul itu. Nah, jadi kalau ada orang lewat, kalau ada orang lewat diminta. Diminta. Ibu, saya akan senang sekali kalau ibu naik becak saya. Ya, silakan. Saya antar. Saya antar. Antar. Betul. Iya dong? Begitu. Nah, Diantar. yang satu senyum, yang satu merengut. Saya Ya. pilih yang mana? Yang senyum. Yang senyum. Good. Nah, Itu yang bergembira. Yang senyum itu bagus. is good hanya di Golden Way. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tibalah kita di akhir pertemuan kita dengan sahabat-sahabat baik hati kita di Makassar. Kita bicara di Pasar Terong, Pelabuhan Pautre, semua tentang rezeki. Tidak sedikit orang yang gundah hatinya tentang rezeki dan bertanya tentang rezeki dari perasaan kurang, perasaan tersingkirkan, perasaan belum cukup, dan perasaan terhalangi. Dari perbincangan ini mudah-mudahan bisa kita simpulkan bahwa sebaiknya kita memulai kebaikan apabila kita menginginkan kebaikan. Kita mempersempit urusan kita tentang dunia, tidak lagi berusaha menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati atau wali kota, atau bahkan menjadi raja semua umat yang berusaha menyatukan semua keimanan dan budaya dan tradisi. Yuk kita menyempitkan pertimbangan kita menjadi diri sendiri, yang berbahagia dengan dirinya, yang kemudian menjadi rahmat bagi orang-orang yang dicintainya, yang didekatnya, dan kemudian mulai meningkatkan kemampuan untuk mendatangkan keuntungan kepada sesama. Nah, sahabat-sahabat saya baik hatinya, tidak mungkin ada orang sibuk hidupnya bisa
lama terbengkalai dalam kelemahan. Tidak ada orang sibuk berlari yang sempat mengantuk. Tidak ada orang yang sibuk yang tidak hidupnya membaik. Sibuk is good. Sibuk itu baik. Maka marilah kita mulai menyibukkan diri tentang hal-hal yang lebih baik daripada hal-hal yang sedih, yang menyedihkan, atau yang kita anggap disedihkan kita oleh orang lain karena perilaku mereka yang tidak kita sukai. Ambillah tanggung jawab pribadi. Jangan menggunakan kemarahan dan kesedihan untuk mengurangi waktu kita dalam kehidupan ini untuk menyalahkan, menghujat, mencemooh, atau tidak mengambil tanggung jawab pribadi karena kita menuduh orang lain yang bersalah. Hidup ini salah atau benar, tanggung jawab kita. Kita pemimpin bagi kehidupan kita. Yuk kita menjadi pribadi yang sibuk, betul-betul sibuk untuk kehidupannya, kebaikannya. Karena ternyata orang-orang yang sibuk membangun kehidupan yang baik, tidak usah memikirkan kebahagiaan, tahu-tahu sudah baik.